Muncul tanda kiamat. Ngeri. Muncul tanda kiamat dari Israel. Begini faktanya. Jakarta. CNBC Indonesia. Baru-baru ini dalam sebuah laporan mengungkap kemunculan tanda kiamat dari kepercayaan yang berbeda di Israel. Tanda-tanda kiamat di Israel itu yakni, mulai dari munculnya dabah dan lahirnya sapi merah. Awal mula munculnya dabah diunggah dalam sebuah media sosial Facebook. Unggahan itu berjudul, "Dabah telah muncul di Israel. Binatang pesan tanda kiamat. Semoga kita dalam lindungan Allah. Amin." Sebelum percaya sepenuhnya dengan informasi tersebut, simak fakta-fakta sesungguhnya berikut ini. Foto yang dinarasikan sebagai kemunculan dabah rupanya hasil dari tangkapan layar screenshot sebuah video berjudul The Mexican Mole Lizard, Animal of the Week, dari Ben G. Thomas. Hewan yang disebut dabah itu adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Mexican Mole Lizard memiliki nama ilmiah Bipes biporus yang habitatnya di air. Melansir laporan National Geographic, Bipes biporus sering ditemukan di Baja California, semenanjung Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan. Panjangnya mencapai 25 cm, sehingga dapat disimpulkan jika objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabah. Dilansir dari Detik.net, narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam agama Islam, dabah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kemunculan dabah sebagai tanda hari kiamat dinukil dari salah satu riwayat hadits yang diceritakan Abdullah bin Amr. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, dabah, menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Bunyi hari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Masyarakat Muslim meyakini, dabah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebutnya sebagai hewan berwajah manusia. Muncul sapi merah. Lahirnya sapi merah di Israel terjadi pada 2018 silam. Dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah merupakan tanda akhir zaman. Dikutip dari news.com.au, Temple Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran anak sapi itu di YouTube, mengatakan bahwa anak sapi itu akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah seluruh tubuhnya berwarna merah. Adapun, jika bayi sapi betina ditemukan bebas noda, institut akan menyatakan bahwa anak sapi tersebut membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Salah satu tanda akhir zaman adalah kemunculan sapi atau merah sempurna yang telah lahir di Yerusalem, Israel pada tahun 2018. Tangkapan layar YouTube The Temple Institute. Salah satu tanda akhir zaman adalah kemunculan sapi atau merah sempurna yang telah lahir di Yerusalem, Israel pada tahun 2018. Tangkapan layar YouTube The Temple Institute. Adapun Temple Institute dan kelompok lain di seluruh dunia didirikan dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria, atau di Bukit Bait Suci. Sapi merah adalah sapi yang dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem. Tetapi untuk melakukan ini, mereka harus menghancurkan apa yang berdiri di atas bukit hari ini, Dome of the Rock, sebuah kuil suci umat Islam. Rabbi Chaim Richman, Direktur Temple Institute, percaya waktunya sudah matang untuk membangun kuil ketiga, setelah kelahiran lembu merah. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, begitu kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi dan umat manusia kemudian akan menghadapi penghakiman terakhir. Tetapi beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman, atau akhir zaman.